akan mulai ya untuk materi pagi ini. Selamat pagi semua teman-teman mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai materi yang saya kirim di LMS ya, hari ini kita mau bahas tentang restrukturisasi perusahaan. Apa itu restrukturisasi perusahaan nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Kalau restrukturisasi perusahaan kan berarti kata dasarnya ya, berarti struktur itu. Struktur itu kan, apa sih struktur itu? Kalian tahu nggak apa struktur itu? Struktur itu cara sesuatu disusun atau dibangun ya, sejarah susunan atau bangunan gitu. Jadi kalau kita punya apa ya, punya bisnis misalnya kan, punya usaha, terus usaha tersebut kita pantau secara ketat gitu ya, kita manage dengan baik. Seharusnya usaha itu akan berjalan dengan baik ke depannya gitu. Karena secara langsung kita sudah menjalankan restrukturisasi setiap saat gitu. Karena setiap hari ada evaluasi. Coba lihat definisi di sini ya. Restrukturisasi perusahaan adalah upaya yang dilakukan untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja suatu perusahaan atau bisnis sehingga perusahaan tersebut dapat terus berkembang atau minimal dapat beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang saat ini dihadapi. Sederhananya atau singkatnya, restrukturisasi itu dilakukan supaya agar kinerja perusahaan tersebut menjadi lebih sehat. Nah, jadi hari ini kita bahas restrukturisasi berarti kita bahas tentang bagaimana perusahaan menjalankan aktivitasnya dan dipantau gitu, di-manage, dikelola dengan baik supaya ya perusahaan itu jadi sehat gitu. Lanjut ya, umumnya istilah restrukturisasi digunakan ketika suatu perusahaan akan melakukan perbaikan secara menyeluruh. Biasanya perbaikan itu ada tiga poin, biasanya 3 aspek. Yang pertama tentang aset atau portofolio ya. Portofolio itu kalau misalnya mahasiswa itu IPK-nya, indeks prestasinya, raportnya. Yang kedua tentang bagaimana tentang modal atau keuangannya, dan yang ketiga tentang manajemen atau organisasinya. Nah, di sini dijelaskan jenis restrukturisasi yang umum diterapkan oleh beberapa perusahaan. Yang pertama adalah restrukturisasi aset atau portofolio. Restrukturisasi aset adalah aktivitas penyusunan aset perusahaan agar kinerja perusahaan menjadi semakin baik. Hal-hal yang termasuk dalam aset perusahaan meliputi setiap aset bisnis, lini bisnis, divisi, unit usaha maupun anak perusahaan. Restrukturasi dapat dilakukan melalui banyak cara. Yang pertama contohnya rescheduling, grace period, reconditioning, penurunan tingkat suku bunga, pemberian utang baru, debt to asset swap, debt to equity swap, selanjutnya penjualan aset yang tidak produktif, pengambilan alihan utang dan lain-lain ya. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya nih. Yang pertama saya akan coba jelaskan apa sih rescheduling itu gitu. Jadi rescheduling itu adalah merupakan upaya perusahaan kredit, perbankan atau koperasi yang simpan pinjam yang bermasalah ketika ada kesulitan pembayaran pokok atau bunga kredit yang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu kredit. Jadi gini rescheduling ini. Kebetulan saya pernah kerja di dunia kredit ya, di multi-finance, di leasing. Rescheduling itu misalnya gini. Misalnya Evan Novimawan adalah salah satu nasabah pembiayaan motor misalnya. Terus Evan Wan Prestasi itu ada masalah di angsuran ke-12 misalnya. Angsurannya 1 bulan itu 500.000 misalnya. Karena ketika COVID bulan tahun lalu ya, Evan Himawan kena pemutusan hubungan kerja. Nah, berarti kan sebenarnya kalau dia sudah berjalan 12 bulan itu berarti konsumen itu sebenarnya sudah baik karena itu sudah menyicil selama 11 bulan. Di bulan ke-12 kena PHK, otomatis yang tadi tiap bulan dia bayar angsuran itu lancar sebulan 500.000, ternyata dia macet tuh. Karena dia di PHK tadi oleh perusahaan. Makanya ada namanya rescheduling. Rescheduling itu diatur kembali tuh. Dengan misalnya gini, yang tadinya 3 tahun angsuran 500.000, dirubahlah sama perusahaan di reschedule menjadi misal 4 tahun. Sesuai dengan kesepakatan ya, misalnya 4 tahun, mundur 4 tahun, angsurannya jadi 290.000. Jadi secara tidak langsung kan Evan dalam hal ini nasabah koperasi atau leasing tersebut dapat mengangsur
cicilannya, kan diperpanjang dengan tidak mengurangi jumlah total kreditnya. Misalnya total kredit 30 juta, itu tetap 30 juta dibagi 48, bukan lagi 36. Itu bagian dari schedule. Karena perusahaan melihat ada masalah, bukan ada masalah, sebenarnya atas nama Evan ini baik secara karakter itu, sudah mencicil selama 12 bulan gitu. Oke, selamat bergabung Pak Taufan. Oh, belum ya. Ya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya. Ya. Selamat pagi, Bapak. Ya. Ya, Pak Suwandi, nanti bisa Bapak handle dulu nggak, Pak? Soalnya saya ini lagi on the way ke kantor. Ya, baik. Saya mau ini, Pak, mau medical check up rutin. Oh, boleh Pak, ini sudah mulai Pak. Oh, Pak Taufan bisa dilanjut, nggak masalah Pak. Kebetulan sudah mulai tadi, sudah mulai satu slide. Oh, sudah mulai ya? Sudah mulai Bapak, nggak apa-apa. Ya, berarti ya. Pak Suwandi lanjutkan aja ya. Iya Pak. Ya. Oke, makasih Pak ya. Ya, saya ya, terima kasih Pak. Ya. Oke ya, jadi gitu. Yang pertama, yang tadi adalah reschedule. Reschedule itu biasanya perusahaan perbankan, leasing, motor, mobil, elektronik dan sebagainya ketika ada nasabah yang one prestasi karena alasan ekonomi biasanya. Sebenarnya dia masih punya keinginan untuk membayar, tapi dia karena dia ada masalah keuangannya yang tadinya cicilan 500.000, dia ini sanggup setengahnya gitu. Dia reschedule, dia atur kembali schedule. Yang kedua, grace period adalah suatu masa tenggang pasca jatuh tempo pembayaran tanpa adanya perhitungan denda untuk pihak nasabah atau penghutang. Umumnya grace period itu berlangsung dalam waktu 15 hari. Jadi gini, grace period itu gini. Sebenarnya hampir sama. Kalau ini adalah salah satu kebijakan perusahaan leasing atau perbankan ketika nasabahnya misalnya gini. Nasabahnya jatuh tempo tanggal 12. Kalau tanggal 15 ya, hari tanggal 15. Tetapi nasabah tersebut dia akan gajian nanti tanggal 30. Ya kan? Harusnya dia bayar tanggal 15 hari bulan April, dia punya uang nanti tanggal 30 bulan April. Nah, secara perusahaan kan sebenarnya tidak masalah karena konsumen masih bayar di bulan yang sama. Kebijakan perusahaan adalah dia tidak adanya perhitungan denda. Jadi walaupun konsumen itu mundur selama 2 minggu, pokoknya tetap bayar, jadi nilai pokoknya saja dia tidak ada denda. Itu bagian dari grace period. Ya, yang selanjutnya adalah reconditioning ya, adalah penataan kembali, yaitu upaya pihak bank untuk mengubah kondisi kredit untuk meringankan tanggung jawab debitur yang terlibat kredit macet. Hal ini dilakukan dengan cara menambah fasilitas kredit, mengkonversi tunggakan menjadi pokok kredit baru atau hingga penjadwalan dan persaratan kembali. Nah, jadi gini, sebenarnya ini 3 paket ini ada scheduling, grace period dengan recondition itu sama. Intinya bagaimana nasabah yang tadi yang macet prestasi supaya uangnya bisa masuk lagi gitu. Supaya piutangnya bisa ketagih. Kalau reconditioning seperti ini contohnya. Misalnya di sini ada mahasiswa namanya misalnya siapa ya, saya coba. Misal Alifah Nurbaiti misalnya. Alifah adalah salah satu nasabah saya di perbankan misalnya. Alifah itu nasabah dia jualan misalnya, jualan sembako misalnya. Nah, ternyata bulan April memasuki angsuran ke-20, cicilannya macet. Karena usahanya macet, COVID misalnya. Nah, cuma akhirnya saya sebagai pihak dari perbankan datanglah ke rumah, tadi siapa namanya, ke rumah nasabah tersebut ya, Alifah. Ternyata Alifah bilang, Pak, saya kondisinya sedang tidak membaik, tapi saya masih ada niat baik untuk bayar cicilannya. Bagaimana Pak, kalau saya boleh nggak saya nambah fasilitas kredit? Misalnya saya boleh nggak pinjam lagi bisa 5 juta untuk tambahan modal saya. Insya Allah ketika saya ada tambah 5 juta, saya akan melunasi semua utang saya dicicil tiap bulan. Ini reconditioning seperti itu. Jadi menambah fasilitas kredit yang tadinya misalnya konsumen itu kredit pertama 10 juta, terus macet, dia butuh dana lagi. Tapi sesuai dengan kesepakatan ya, kesepakatan bahwasanya ketika dana itu ditambah lagi 5 juta, konsumen akan bayar cicilan lama yang 10 juta dan bayar cicilan baru yang 5 juta tersebut. Otomatis jadi secara cash flow si nasabah tersebut juga jadi baik lagi, usaha jalan,
pihak perbankan atau pihak kreditur juga usahanya jalan lagi. Jadi namanya win-win solusi, itu reconditioning seperti itu. Ya, dari 3 tadi ada yang ditanya nggak? Silakan. Barangkali ada di sini ada yang sudah pernah bekerja di dunia kredit atau di perbankan atau saat ini atau punya masalah dengan angsuran. Silakan. Dari 3 poin tadi. Halo? Cukup jelas, Pak. Cukup ya, oke. Kita lanjut dulu ya. Terus yang selanjutnya adalah tentang debt to asset swap. Apa itu debt to asset swap? Ini bagian dari restrukturisasi perusahaan yang merupakan cara restrukturisasi utang bagi perusahaan yang sudah tidak sanggup lagi melunasi kewajibannya kepada pemberi pinjaman. Debt to asset swap merupakan pengalihan harta yang dimiliki oleh pihak debitur di mana pihak debitur sudah tidak sanggup lagi uang prestasi ya untuk melunasi kewajibannya kepada pihak-pihak yang memberi pinjaman. Pengalihan harta atau aset yang dimiliki debitur ini ditujukan untuk dikuasai oleh kreditur. Pihak bank, BPPN ya, Badan Penyihatan Perbankan Nasional, penguasaan aset ini bersifat sementara waktu saja sampai nanti betul-betul terjual dan dapat dipakai untuk melunasi utang debitur. Nah, jadi gini, misalnya ini kan contoh ya, debt to asset itu bisa gini, saya adalah nasabah perbankan ya, saya punya usaha, punya bisnis, ternyata saya punya hutang di nasabah, ya kan? Tapi saya punya jaminan tuh, walaupun jaminan itu bukan pada saat saya tadi jaminan itu, misalnya saya masih punya mobil kendaraan gitu. Nah tidak ada salahnya tuh, saya jaminan ke perusahaan nih Pak, karena saya tidak mampu lagi bayar, silakan mobil saya ini dipakai di perusahaan, mau digunakan seperti apa, sampai dengan saya bisa lagi membayar cicilan lagi, tadi yang tadi. Jadi dialihkan kepemilikannya sementara waktu, sampai benar-benar saya bisa beraktivitas lagi, saya bisa bayar lagi, gitu. Misalnya saya bisa lancar lagi. Misalnya saya punya mobil 2, walaupun mobil saya 2 juga tidak cukup untuk membayar hutang, akhirnya mobil itu dipinjamkan ke perusahaan kreditur ya, supaya win-win solusi ya. Hutang saya bisa dibayar lagi dari mobil tadi, saya juga bisa nama baik saya sebagai debitur bisa baik lagi. Itu bagian dari debt to asset swap. Yang selanjutnya adalah debt to equity swap. Equity ini kan modal ya, berarti adalah pertukaran utang dengan saham atau mengubah utang menjadi penyertaan modal. Pertukaran utang dengan saham merupakan salah satu merestrukturisasi utang suatu perusahaan. Debt to equity swap merupakan langkah yang diambil kreditur ketika kreditur itu berarti yang memberi kredit, yang punya modal, melihat perusahaan debitur yang keuangannya bermasalah mempunyai nilai ekonomi yang sangat bagus di masa mendatang. Cara ini baik bagi kreditur untuk menambah laba, yaitu dengan cara reklasifikasi tagihan debitur menjadi penyertaan. Jadi gini, anggaplah misalnya saya punya hutang ke salah satu perbankan, misalnya 1M misalnya. Jadi kan saya punya hutang nih, perusahaan saya punya hutang, tapi saya nggak sanggup bayar lagi loh. Otomatis macet kan? Nah, tapi si perbankan ini melihat usaha saya ini prospek gitu, di masa datang bisa menghasilkan lagi. Nah, jadi utang yang saya tahu ini diambil alih sama perusahaan. Untuk sementara waktu perusahaannya yang bisnis saya itu dikelola dia supaya dia bisa dapat laba lagi gitu. Dia masuk ke dalam perusahaan saya. Jadi utang itu jadi saham gitu. Jadi soalnya yang 1M tadi saya invest ke perusahaan dia gitu. Tapi keuntungan perusahaan saya selama jangka waktu yang tadi perjanjian tadi diambil oleh perbankan tadi gitu. Karena perbankan melihatnya, nah ini perusahaannya masih prospek nih, cuma karena dia ada masalah internal misalnya kan, dikip sama perbankan tadi diambil alih lah. Tadi hutang jadi penyertaan. Jadi seolah-olah saya punya invest 1M, padahal saya punya hutang gitu. Lanjut yang selanjutnya, tadi yang selanjutnya adalah penjualan aset tidak produktif. Aset produktif adalah aset yang mampu menghasilkan. Apabila aset tersebut tidak menghasilkan, namun di masa depan, atau apabila aset tersebut tidak menghasilkan, namun di masa depan nilainya dapat meningkat. Contoh aset produktif adalah rumah tinggal, gedung, tanah, ruko ya. Walaupun tidak menghasilkan, misalnya rumah kosong atau rumahnya tidak dipakai ya, tapi nilai dari tahun ke tahun tuh meningkat.
kalau kita mau lihat nilai rumah itu meningkat, bisa lihat dari NJOP tuh. Kalau kita bayar pajak bumi dan bangunan kan, jadi PBB rumah itu setiap tahun sekali kan, setiap bulan September tiap tahun tuh naik tuh. Misalnya tadinya NJOP-nya 150 juta, tahun depan naik lagi tuh. Berarti itu yang dinamakan aset produktif. Walaupun dia digunakan tapi tiap tahun tuh naik. Beda dengan aset konsumtif. Nah, ada dua nih aset tuh, ada yang produktif, ada yang konsumtif. Kalau konsumtif tuh contohnya gini. Di sini contoh gadget ya. Misalnya kita punya gadget, punya handphone ya, tapi digunakan hanya untuk komunikasi saja. Itu namanya konsumtif tuh, tidak menghasilkan. Tapi gadget juga bisa dikatakan produktif. Kalau misalnya kita punya gadget, saya gunakan untuk jualan online misalnya, untuk sesuatu yang menghasilkan. Jadi handphone bisa konsumtif, bisa produktif. Mobil juga sama. Misal saya punya mobil dua, yang satu mobil saya digunakan untuk mobil keluarga. Yang satu saya gunakan untuk rental. Mobil yang saya gunakan untuk keluarga ini adalah mobil yang konsumtif, karena buat konsumsi saya pribadi kan. Tapi mobil yang di rental, satu yang saya rental berarti mobil yang produktif, karena mobil tersebut bisa membiayai dirinya sendiri, bayar DP, cicilannya tiap bulan dia bayar pakai hasil dari rental tadi, Grab dan sebagainya misalnya. Itu ya bedanya konsumtif dengan produktif. Nah, jadi ketika perusahaan-perusahaan itu mau tutup, biasanya aset-aset yang tidak produktif itu dijual supaya cash flow perusahaan bisa baik lagi. Ini tujuannya ya. Selanjutnya ada yang namanya pengambil alihan utang oleh pihak lain, atau istilahnya adalah beli utang. Beli utang atau dikenal dengan LBO ya, leverage buyout. Adalah proses mengakuisisi utang, mengakuisisi utang. Jadi misalnya saya punya utang 1M, utang itu diakuisisi sama perusahaan lain gitu, atau sama kreditur, diakuisisi utangnya dengan catatan perusahaan saya itu sehat gitu, akan menghasilkan. Kalau misalnya saya mengakuisisi hutang misalnya ada nama PT Rohalisa manajemen ya, punya perusahaan, punya utang banyak, terus saya akuisisi, padahal perusahaan mau bangkrut, itu salah juga. Ini ada beberapa kriteria nih yang bisa dijadikan sebagai LBO atau leverage buyout. Yang pertama, perusahaan memiliki bisnis dengan arus kas yang stabil atau kuat atau sehat. Jadi kalau perusahaan arus kasnya sehat, cash flow-nya bagus, kalaupun dia punya utang besar, tapi saya lihat nih, prospek perusahaan ini bagus, kita bisa mengakuisisi itu, sah-sah saja, dengan catatan 1 tahun atau 1 bulan 2 bulan ke depan bisa menghasilkan, utangnya bisa menjadi uang gitu. Ya kan, pasifa jadi aktiva nantinya. Yang kedua, perusahaan dengan tingkat utang yang rendah, utangnya masih bisa diprediksi, bisa dibayar itu dengan aset-asetnya, maksudnya seperti itu. Yang minggu dibahas oleh Pak Taufan. Yang ketiga, perusahaan dengan tim manajemen yang baik. Kadang-kala gini, dalam perusahaan itu ada perusahaan yang sebenarnya punya manajemen baik gitu, timnya solid. Tapi kenapa perusahaan itu tidak produktif gitu, tidak segera menghasilkan laba? Sebenarnya itu hanya waktu saja gitu. Waktu misalnya sebenarnya perusahaan tersebut, kadang ada perusahaan tuh yang break even point ya, BEP. BEP itu maksudnya modalnya akan balik kembali pada saat tahun ketiga gitu. Jadi ketika kita tidak punya manajemen dengan baik, 2 bulan, 2 tahun rugi terus tuh. Padahal timnya kuat. Tapi karena dia tidak punya hitung-hitungan yang baik, padahal nanti bulan ketiga dia akan terima keuntungan. Seterusnya akan untung terus gitu. Itu juga salah satu cara bagaimana kita bisa mengambil alih utang kalau perusahaan manajemennya baik, timnya baik, gitu, timnya solid. Yang selanjutnya, perusahaan dengan basis aset besar yang dapat digunakan untuk jaminan. Ini basis aset besar berarti perusahaan itu asetnya besar gitu. Kalau kita melihat asetnya besar, kita lihat dari laporan neracanya. Neraca itu kan totalnya ada. Kalau neraca itu kan harta sama dengan utang dan modal ya, harus balik balance. Jadi ketika asetnya besar, kan bisa dijadikan jaminan tuh, jaminan supaya perusahaan itu bisa membayar utang-utang, itu maksudnya. Nah, yang terakhir, ini perusahaan yang hampir bangkrut, tapi industrinya baik gitu. Maksudnya gini, ada perusahaan yang mau bangkrut gitu ya, karena manajemen tidak baik, tapi sebenarnya secara analisa laporan keuangan, secara kita prediksi, dia tuh punya bisnis yang baik gitu, yang bisa menghasilkan, itu juga bisa diambil utangnya, bisa kita akuisisi. Diakuisisi itu maksudnya diambil aja, misalnya tadi yang nama PTA jadi PTB, diakuisisi seperti itu. Lanjut slide ke, nah, kalau tadi kan yang pertama restrukturisasi portofolio ya. Nah, yang kedua kita bahas tentang restrukturisasi perusahaan. Restrukturisasi perusahaan adalah penyusunan ulang sistem pengelolaan perusahaan
yang di dalamnya termasuk pengelolaan modal dan manajemen. Tujuannya adalah agar kinerja perusahaan itu menjadi sehat. Restrukturisasi ya. Sederhananya gini, tubuh kita ya, restrukturisasi tubuh kita. Kalau kita sakit, itu kan akibat ya. Akibat pola makan, pola tidur yang tidak baik. Sebenarnya perusahaan juga sama. Kenapa perusahaan itu tidak sehat gitu? Karena tidak dipantau itu. Tidurnya tidak dipantau misalnya. Meleknya tidak dipantau gitu. Jadi gini, kalau dulu saya kerja di perusahaan, sebenarnya kalau perusahaan baik itu evaluasinya nggak perlu nunggu 5 tahun, nggak perlu nunggu 3 tahun. Jadi kalau dulu saya kerja di perusahaan retail ya, kredit elektronik. Jadi setiap hari itu saya evaluasi sales, marketing ya. Jadi misalnya hari ini saya punya 50 sales. Satu sales targetnya 20 juta misalnya. Berarti kan 20 juta kali 50, 1M misalnya. Nah, setiap pagi itu saya evaluasi tuh. Hari ini dari 20 sales tersebut sampai dengan tanggal 15 April yang penjualannya sudah mencapai misalnya karena hari ini tanggal 15 dari tengah bulan ya. Siapa saja sales yang sudah mencapai minimal 50%. Itu kan evaluasi tuh. Pagi. Terus siang juga saya pantau lagi tuh laporan keuangan, misalnya laporan produktivitas saya, oh ternyata ada omset masuk nih, laporan kemarin, ternyata sales yang tadinya yang baru 3 bulan sudah bisa mencapai shift 100% mengalahkan sales-sales yang lama gitu. Itu kan bagian dari evaluasi. Jadi supaya perusahaan itu sehat sebenarnya pantauannya harus kuat, sama dengan tubuh kita. Tubuh kita misalnya kita makan telat, kita bisa sakit. Perusahaan juga sama. Ketika cash flow-nya telat karena tagihan yang macet, bisa sakit. Itu dalam restrukturisasi ya. Sebenarnya restrukturisasi itu nggak perlu terjadi kalau misalnya perusahaan pemantaunya kuat gitu. Nggak perlu lagi karena dia sudah jalan rutin gitu, pantauan harian, pantauan mingguan, pantauan bulan, pantauan tahunan seperti itu. Lanjut ya, tingkat kesehatan perusahaan dapat diukur dengan menggunakan beberapa rasio. Nah, ini sudah masuk peran akuntansi ya. Jadi ada namanya rasio. Yang pertama efisiensi atau efisiensi rasio untuk mengukur tingkat kesehatan perusahaan. Yang kedua tingkat likuiditas. Yang ketiga likuidisi rasio, tingkat perputaran aset atau aset turnover, leverage rasio dan tingkat market rasio. Nanti saya akan jelaskan satu-satu di sini. Apa itu efisiensi rasio? Nah, ini. Yang pertama, apa itu rasio efisiensi? Rasio aktivitas atau sering disebut juga rasio efisiensi adalah jenis analisa rasio keuangan yang mengukur seberapa efektif perusahaan memanfaatkan aset mereka untuk mendapatkan penghasilan. Jadi gini, aset ya. Kalau misalnya saya punya aset, saya misalnya perusahaan rental ya, rental mobil ya, saya punya aset 5 mobil misalnya, masih kecil ya. Ternyata dari 5 mobil ini yang produktif cuma 4. Berarti kan kurang efisien dong. Ya kan cuma 80% aja yang kerja mobil ini, yang 4-nya nganggur nih. Nggak produktif misalnya karena banyak alasan lah, banyak berbagai macam faktor misalnya. Jadi ini namanya tidak efisien. Kalau misalnya saya mobil ini saya jual, yang tadi ya penjualan aset yang tidak produktif, ini akan lebih, berarti kan yang 4 itu produktif 100% tuh. Efisien namanya, efisien tuh jadi ada mobil 4 yang 4-4-nya terpakai gitu, 4-4-nya digunakan gitu. Jadi bermanfaat, bisa menghasilkan pendapatan. Kalau misalnya satu mobil 1 bulan dapat 10 juta, iya kan? Kalau 4 kan 40 juta, tapi kalau 5 kan jelas lebih besar 6 juta. Itu maksudnya efisiensi. Jadi rasio itu kan perbandingan. Ini perbandingan jumlah aset yang ada berbanding dengan penghasilan, dengan pendapatan gitu. Jadi kalau misalnya tadi 40 juta berbanding 4 mobil, berarti kan produktif kan, dibanding 40 juta berbanding 5 gitu. Lebih tinggi yang 40 juta berbanding 4 gitu. 4 kan produktif. Nah, dengan kata lain, rasio aktivitas adalah rasio efisiensi ini mengukur kemampuan bisnis untuk mengubah berbagai jenis aset atau aktiva yang non tunai menjadi uang tunai. Tadi tuh, mobil kan bukan aktiva tunai kan, aset. Tapi dia bisa menghasilkan uang tunai gitu. Satu hari di rental 500.000 misalnya. Dapat uang 500.000. Ya kan? Dari 500.000 itu 10%-nya 50.000-nya saya tabung misalnya. Buat apa? Buat suatu waktu mobil itu ada accident atau ada buat perawatan, ganti oli, misalnya ada servis mesin atau ada hal lain yang sifatnya di luar dugaan seperti itu. Jadi yang tadi yang sisanya buat bensin mobil misalnya. Jadi kita masih punya tabungan 5%-nya seperti itu. Nah, perusahaan yang dapat
yang dapat semakin mencegah asetnya menjadi uang tunai, semakin efisien kerjanya. Ini yang tadi saya jelaskan ya. Jadi semakin cepat perusahaan itu bisa menciptakan aset-aset yang produktif, semakin sehat kinerjanya, semakin efisien. Contoh efisien apalagi? Misalnya gini, misalnya kelas akuntansi dan manajemen berapa totalnya? Akuntansi ada 10, manajemen ada 21. Misal contoh lagi ya, saya punya perusahaan PT AM misalnya, PT Akuntansi Manajemen. Saya punya sales 21 misalnya, 31 gabung. Anggaplah saya pimpinannya, kalian mahasiswa itu karyawannya. Dari 31 ini, satu karyawan digaji 2 juta misalnya ya, UMR Cirebon. Berarti kan sebulan saya ngeluarin uang 31 kali 2, 64 juta ya. Ya nggak? 64 juta. Dari 64 juta ini, ternyata yang produktif salesnya hanya 80%-nya dari 31. Bisa 24 ya. Jadi yang 7 nggak produktif nih. Karyawan ini 3 bulan nggak produktif. Berarti kan tidak efisien dong. Saya bayar gaji 8 karyawan ini sales ini sebulan 2 juta kali 8 16 juta sebulan, tapi tidak produktif, tidak efisien. Ya sebaiknya solusinya adalah saya bisa jadi memanage anak ini yang 8 ini supaya baik, ya kan? Tapi ketika nggak baik juga ya kita evaluasi, kita ganti. Jadi saya fokus ke yang 27 ini gitu, supaya gajinya tidak bengkak. Itu yang namanya cost kalau di istilah akuntansi. Jadi efisien loh. Saya mempekerjakan 27 tenaga penjual atau tenaga marketing, tapi produktif semuanya. Yang 8-nya, ya mohon maaf, saya evaluasi, saya ganti gitu. Atau sementara tidak, saya tetap pakai 27 dulu. Karena dengan 27 ini saya bisa mencapai target perusahaan tiap bulannya. Seperti itu. Lanjut ya. Yang selanjutnya adalah rasio likuiditas. Liquid itu kan berarti lancar ya, perbandingan aset lancar dengan utang lancar dalam likuiditas ini. Adalah analisis terhadap rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Rasio inilah yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa liquid suatu perusahaan. Nah ini ya, coba lihat nih. Ini ada contoh likuiditas ini, lihat. Nah ini kan contoh nih. Current rasio atau rasio likuiditas adalah total aset lancar ya, dibanding total hutang lancar. Kalau di PT neraca di PT ini total asetnya ada 234 juta nih. Ini kan total hutangnya 10 juta. Berarti perusahaan sehat. Karena apa? Hutang lancarnya cuma 10 juta, sementara dia punya aset lancar 34 juta. Jadi sederhananya gini, yang dinamakan liquid ratio itu, kalau perusahaan itu tutup, bangkrut misalnya, dia bisa bayar hutang lancar itu. Jadi kalau PT Maju Makmur ini tutup, dia utang lancarnya cuma 10 juta kok, sementara dia punya aset lancar 234 juta. Masih banyak itu perbandingannya. Seperti itu yang dinamakan dengan liquid. Liquid itu seberapa banyak aset lancar kita, aset liquid kita di perusahaan yang bisa menutupi hutang lancarnya. Itu namanya perusahaan yang sehat. Selanjutnya aset turnover rasio ya. Oke. Sebelum saya lanjut ke slide berikutnya, silakan kalau ada yang mau tanya. Kalau cepat mungkin ini spontan aja ya. Kalau cepat tolong dikasih tahu. Silakan kalau ada yang mau tanya tentang yang tadi struktur saya perusahaan tadi. Ya. Silakan. Pak, ini Adit mau nanya. Ya, silakan Aditya Ihsan. Biasanya perusahaan baru tuh banyak yang bangkrut ya. Nah, awal bangkrut itu kenapa? Masalahnya tuh seringnya tuh apa? Dan bagaimana cara meminimalisir masalah tersebut atau mencegahnya, Pak? Contohnya perusahaan apa? Apa aja ya? Ya. Ya, banyak faktor ya. Kenapa sih perusahaan itu bisa bangkrut gitu ya? Biasanya kan kalau kita membuka perusahaan itu kita sudah punya visi dan misi gitu ya. Visinya misalnya 3 bulan ke depan kita omsetnya berapa gitu kan, biaya karyawannya berapa. Biasanya yang perusahaan bangkrut itu dia salah menganalisa tuh, atau salah jual produk juga bisa jadi misalnya. Misalnya COVID ini ya, kayak COVID ya, kalian lihat nggak di jalan itu masih banyak beberapa
di jalan mobil ya, orang jualan fashion tuh, jual baju. Kalau menurut hemat saya, saat ini orang belum butuh sandang. Iya nggak? Karena zaman COVID ini bagaimana dia bisa makan, lebih ke arah pangan. Jadi kalian bisa bandingkan penjual-penjual produk fashion ya, sandang dengan pangan itu di zaman COVID bahkan di puasa ini lebih produktif omsetnya yang pangan. Jadi salah satu kegagalan perusahaan itu yang pertama dia salah dalam hal menjual produk. Gitu. Harusnya dia jual produk A, dia produk B. Dan salah tempat juga misalnya. Misalnya gini, saya mau buka perusahaan AC. AC kan dingin berarti ya, AC ya, air conditioner. Saya buka di Kuningan misalnya. Lebih baik buka di Kuningan atau lebih baik buka di Cirebon kalau jual AC? Ya baik buka di Cirebon, karena Cirebon kan hawanya panas kan. Kalau di Kuningan dingin, orang nggak usah pakai AC, hotel-hotel di Kuningan juga nggak pakai AC rata-rata karena sudah dingin gitu. Nah, jadi gitu Muhammad Ihsan ya. Jadi ada beberapa faktor. Yang pertama bisa jadi salah dalam menganalisa produk yang dia jual. Satu. Yang kedua bisa jadi modalnya tidak kuat. Jadi misalnya gini, perusahaan itu misalnya dia buka koperasi ya misalnya. Buka koperasi, target awal itu dia harusnya dia 1M nya. Ternyata kredit ya, ternyata dia punya timnya nggak kuat nih, dia asal kasih aja, salah dalam menganalisa konsumen yang tidak layak kredit dikasih kredit, otomatis kan kita sudah mengeluarkan pinjaman ke nasabah ya, bulan depan 80% nasabah itu macet, uang nggak balik kan, sementara perputaran uang perusahaan itu nggak cukup, cash flow-nya kurang sehat, itu juga salah satu yang bangkrut yang berusaha mengakibatkan perusahaan itu tidak sehat gitu, bisa tutup. Tadi kan pertanyaannya kenapa sih perusahaan baru buka kok sudah tutup lagi gitu? Salah analisa kebanyakan, salah analisa pasarnya, salah memilih karyawannya, atau karyawannya juga banyak yang main-main yang nakal ya misalnya. Contoh gini, pernah banyak ya teman-teman saya itu kerja di bagian kayak jual apa ya namanya, misalnya sales-sales yang masuk ke toko-toko warung tuh, antar rokok, antar minuman, itu biasanya salesnya itu dia yang nagih, dia yang jualan. Misalnya gini, saya sales minuman teh botol misalnya, saya sebut produk ya, teh botol misalnya. Jadi setiap hari itu saya ngedrop teh botol di beberapa toko, misalnya di wilayah 3 Cirebon, saya pegang 20 toko. Saya nagih juga tuh. Nah, biasanya kalau saya nakal, itu saya akan melakukan lapping. Lapping itu penundaan uang setoran. Jadi hari ini saya dapat setoran 5 juta, tapi karena saya butuh uang, besok gajian, saya ambil 1 juta. Ya kan? Jadi saya setor cuma 4 juta. Perusahaan kan karena percaya sama kita kan, percaya sama kita, otomatis yang harusnya perusahaan itu dapat setoran 5 juta, dapatnya 4 juta. Berarti ada masalah kan di lapping itu tunda. Besoknya gajian nih, besok gajian saya gaji setengah, kan saya dagu 500-an. Berarti kan saya masih punya utang perusahaan kayak gitu. Saya masih punya memakai uang perusahaan 500.000. Terus saya terakumulasi, setiap bulan saya lakukan itu. Sebulan 500, bulan depan 500, sampai setahun lama-lama saya punya tagihan utang ke perusahaan 6 juta. Dan yang melakukan itu bukan saya aja, ternyata sales lain itu melakukan hal yang sama. Dalam hal ini perusahaan tidak ada kontrol, tidak ada audit internalnya. Kok toko di Arjani Bangun ada 5 toko, tagihannya belum bayar ya. Kalau dia perusahaannya sehat, evaluasi itu kuat, dia akan melakukan kontrol dengan baik tuh. Di telepon satu-satu atau di on the spot, di datanya toko-toko. Kenapa uangnya nggak masuk? Tapi perusahaan percaya dengan salesnya. Otomatis semua salesnya melakukan yang sama. Uang nggak masuk kan? Itu juga salah satu yang mengakibatkan perusahaan itu bisa collapse, bisa bangkrut. Jadi banyak faktor. Karyawannya tidak integritasnya tidak baik gitu, kejujurannya tidak baik. Terlalu percaya dengan karyawan, tidak ada kontrol, modalnya juga kurang gitu, atau pasarnya tidak tepat. Seperti itu, Aditya, ini banyak faktor ya. Masing-masing perusahaan banyak faktor. Lebih banyak sih kalau masalah di faktor internal gitu. Faktor internal kalau saya perhatikan pengalaman saya di perusahaan, masalah di internal. Jadi internalnya timnya nggak kuat, perusahaannya kolek gitu. Modal juga terbatas. Gimana Aditya, Ihsan? Iya, makasih Pak, cukup jelas. Ya,
Silakan kalau ada yang masih bertanya lagi ya. Izin bertanya Pak, boleh? Ya, Evan, silakan. Ini Pak, misalkan ada suatu perusahaan yang punya utang ke bank gitu Pak. Ya, Terus perusahaan tersebut tuh Bang. karena keuangan perusahaan tidak stabil, Ya, mereka mengalami kesulitan dalam pembayaran utangnya. ya. Nah, terus si perusahaan tersebut ingin melakukan restrukturisasi gitu Pak. Ya. Pertanyaannya, gimana sih proses perusahaan gitu jika ingin mengajukan restrukturisasi kredit? Yang Gitu mana Pak. reconditioning apa ya? Yang tentang pembayaran utangnya misalkan mau direstrukturisasi gitu Pak. Itu kan nanti ada beberapa poin tuh di rekondisi apa di evaluasi kembali gitu. Jadi gini, kalau misalnya gini Pak Evan ya, bagus ya. Jadi misalnya ada satu perusahaan itu punya hutang di perbankan ya. Ternyata perusahaan itu macet gitu kan, investasi karena berbagai hal. Secara kan gini ya, apa perusahaan itu kan punya jaminan ya. Kalau level perusahaan biasanya punya ke bank itu ada jaminannya. Apakah dia asetnya dijaminkan gitu, jadi agunan. Yang pasti agunannya itu minimal nilainya sama dengan pinjamannya. Kalau pinjamannya 1 M ya minimal jaminannya itu minimal sama 1 M atau bahkan di atasnya gitu. Bisa 1,2, 1,3 atau bisa 2 M. Nah, tadi kan Evan pertanyaannya bagaimana caranya supaya perusahaan itu bisa diterima oleh bank supaya dia bisa tadi apakah resolusi, apakah misalnya dikasih keringanan ya supaya dia bisa membayar itu. Misal dia pokoknya tidak dendanya tidak dihapuskan dia itu biasanya ada perjanjian Evan. Biasanya misalnya saya pimpinan perusahaan nih, saya datang ke kalau perbankan kalau kita dunia kredit tuh ada namanya kartu piutang ya. Kartu piutang itu adalah history paymentnya ada. History payment itu sejarah history pembayarannya. Jadi perbankan itu sudah tahu mana-mana konsumen walaupun macet sebenarnya dia baik. Ada juga yang macet itu benar-benar macet. Jadi kalau misalnya sifatnya perusahaannya itu kooperatif dalam hal ini perbankan tahu tuh, oh ini sebenarnya perusahaan ini baik nih, lancar nih, tapi tiba-tiba karena misalnya ada COVID ya atau ada force major ya, keadaan yang mengakibatkan perusahaan itu kolap, itu biasanya negosiasi sifatnya ya Pak. Pihak perusahaan datang ke perbankan, negosiasi, misalnya saya punya hutang tinggal 1 M lagi, saya punya aset cuma 300 juta misalnya kan, tapi saya yakin dengan 300 juta ini saya bisa melunasi hutang-hutangnya. Nanti biasanya direkondisi tuh, di perjanjian ulang tuh supaya win-win solusi. Nah, si perbankan percaya karena dengan saya datang ke bank untuk mengakui hutangnya si 1 M dengan jaminan cuma ada 3 juta, itu adalah nilai plus buat perbankan. Oh, berarti dia datang nih. Kadang kan kalau orang macet, itu jangankan datang, nomor telepon juga sudah nggak aktif, sudah nggak bisa dihubungi. Kantornya udah disegel, udah tutup, karyawannya udah bubar, tapi dengan adanya pimpinan datang langsung, berarti masih ada niat baik tuh. Nah itu nanti ada perjanjian ulang tuh, Evan. Dibuat perjanjian awal, biasanya di atas materai tuh. Yang bertanda di bawah ini saya Suwandi, pimpinan PT Himaka misalnya, saya mengakui punya utang 1 M, saya punya aset 300 juta. Dalam hal ini saya siap melakukan pembayaran misalnya sebulan dicicil berapa gitu. Jaminannya aset saya ini. Jika soal di kemudian hari saya tidak dapat melunasi lagi, saya siap saya siap diproses secara hukum misalnya seperti itu. Itu. Jadi intinya ada perusahaan itu harus kooperatif, mendatangi pihak perbankannya, jelaskan masalahnya apa, kronologisnya seperti apa. Saya yakin pihak perbankan juga ada solusi nantinya. Itu kebijakan namanya, kebijakan dari masing-masing perbankan, koperasi, kreditur ya Bang, ini beda-beda. Seperti itu Evan Imawan. Ya, bagus pertanyaannya. Silakan kalau ada yang bertanya lagi atau Evan, ya. Makasih Pak. Ya, makasih Pak. Ya. Cukup jelas. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Ini Zoom-nya bisa sampai buka puasa nih. Karena Zoom-nya punya CIT yang 40 menit. Ayo, kalau ada yang lagi silakan. Yang belum pernah bertanya. Dina ada Dina Hoerunisa. Silakan Dina. Tanya apa aja bebas. Sayang kalau kuliah nggak banyak tanya.
Jadi gini ya, saya kasih tahu ya. Dulu juga saya kuliah tuh, dulu kan saya kuliah S1 akuntansi ya. Biasanya kalau akuntansi tuh, maaf nih, lebih cenderung pasif untuk bertanya. Tapi kalau itu dia jago. Kadang malu tuh kita mau nanya. Dulu juga saya sama. Saya pernah mengalami hal yang sama. Apalagi udah semester 1-2. Mau nanya itu malu banget. Nah, jadi saya kasih tips. Kalau misalnya, apalagi kan kita setiap material sudah di share sebelumnya kan. H-1 di sini. Tidak ada salah kamu baca-baca dulu tuh materinya. Terus siapkan 3 pertanyaan dulu. Jadi nggak apa-apa, tanya aja. Kalau ketika kita udah nanya sekali, biasanya pengen nanya lagi tuh. Karena kita secara langsung mental kita udah siap, kita udah nanya tuh. Ternyata nanya tuh enak, yang ngomong tuh enak gitu. Nah, sebenarnya secara langsung melatih komunikasi kita gitu, komunikasi kita, lisan kita. Jadi jangan malu-malu ya, silakan bertanya aja. Bisa saya jawab, saya jawab. Kan saya sudah pernah bilang di kelas ini, kalaupun kalian nanya di luar jam kuliah, insya Allah saya jawab. Ada beberapa teman mahasiswa dari akuntansi manajemen pernah nanya ke saya, ya, malam ya, tadi belum malam banget, saya jawab. Karena bagi saya memberikan ilmu adalah ya pahala ya minimal mahasiswa termotivasi gitu ketika ditanya dosen menjawab itu. Karena saya pun kalau jadi mahasiswa ditanya sama dosen di luar jam kuliah itu akan motivasi buat saya, jadi saya bisa nanya bebas. Tentunya dengan namanya hal yang seputar kuliah gitu atau dunia pekerjaan. Silakan. Harusnya disiapkan dari rumah tuh nanya tuh. Jadi pada saat ada sesi tanya jawab 30 mahasiswa tuh nanya semua gitu. Mana tadi saya nanya siapa ya? Dina, mana Dina? Dina Indonesia. Halo Dina. Dina. Waduh Dina. Dina Indonesia mana ya? Ada namanya tapi dipanggil nggak dengar, berarti lagi ngapain nih? Halo. Dina Indonesia. Manajemen. Halo. Mana Dina ya? Halo. Oke ya, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut. Ini slide terakhir nih. Mengapa perusahaan itu perlu melakukan restrukturisasi atau perbaikan ya, atau evaluasi kinerja ya. Restrukturisasi perusahaan itu sangat penting karena perusahaan perlu mengevaluasi kinerjanya serta melakukan serangkaian perbaikan supaya tetap tumbuh dan dapat bersaing. Maksudnya dapat bersaing dengan perusahaan jenis atau perusahaan lain gitu. Ada atau tidak ada yang masalah, perusahaan harus tetap melakukan restrukturisasi secara berkala. Ini yang saya jelasin tadi tuh. Restrukturisasi berkala itu maksudnya evaluasi secara berkala, harian, mingguan, bulanan, seperti itu. Nah, misalnya setiap 5 tahun sekali. Nah, kali ini 5 tahun sekali ini bagi saya terlalu lama nih. Lama banget kalau 5 tahun sekali itu. Nah, jangan menunggu perusahaan itu kejepit, jangan menunggu masalahnya besar itu. Karena hal ini justru akan membuat proses restrukturisasi menjadi susah, menjadi kompleks. Sama aja tubuh kita gitu. Jangan nunggu kita sakit, jangan nunggu kita badan kita lemas, kita baru berobat. Kan ada filosofi yang lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Tapi nggak ada salahnya kalau sakit kita obati gitu. Perusahaan juga sama, jangan nunggu perusahaan itu kejepit ya. Kejepit itu maksudnya hutang banyak, tagihan nggak tertagih, karyawan pada letting pada bermasalah, banyak yang nggak masuk, banyak yang tidak disiplin. Nanti susah tuh, terlalu kompleks masalahnya, susah ngobatinya gitu. Itu maksudnya seperti itu. Beberapa alasan yang umumnya terjadi menjadi penyebab suatu perusahaan melakukan restrukturisasi, misalnya adalah masalah hukum. Yang pertama. Yang kedua adanya tuntutan pasar dan masalah geografis, perubahan kondisi perusahaan, muncul masalah berkaitan dengan serikat pekerja, hubungan antara holding dan anak perusahaan, biasanya hubungan antara cabang dan perusahaan nggak baik gitu misalnya, pergeseran kepemilikan, ganti kepemilikan dan lain sebagainya.
Nah ini saya pernah alami nih yang namanya pergeseran kepemilikan. Jadi gini, tahun 2012 saya di cabang Purwakarta ya, waktu itu saya di cabang Purwakarta, Purwakarta Leasing ya, cabangnya ada seluruh Indonesia. Sebenarnya saya sudah lumayan nyaman nih. Terus ternyata teman saya buka perusahaan di Lampung. Dia 1 tahun tuh ngajak saya tuh, dia melobi saya supaya saya gabung dengan perusahaan di Lampung. Kenapa saya tahun di Lampung? Karena sebelumnya saya pernah 4 tahun di Lampung di perusahaan sejenis. Nah, sebulan 2 bulan saya tolak tuh tawaran teman saya itu buka di Lampung. Karena saya pikir saya sudah lebih dari cukup di Purwakarta gitu, pegang cabang Purwakarta. Tidak kekurangan lah gitu. Leasing waktu itu leasing motor mobil ya sama elektronik. Nah, akhirnya saya tergoda tuh. Tergodanya saya dapat sesuatu yang lumayan menggiurkan. Akhirnya saya ambil tawaran ke Lampung itu. Tepatnya bulan Juni tahun 2012 saya pindah ke Lampung. Saya bulan keluarga saya. Nah, ownernya ada 2 waktu itu. Pemilik perusahaan waktu 2. Dari background yang beda. Satunya dari dunia perbankan, satunya dari dunia kredit elektronik. Jadi dua owner. Ternyata waktu saya putuskan mau pindah ke Lampung itu banyak teman-teman yang bilang seharusnya Suwandi kamu nggak perlu pindah lah karena perusahaan ini masih skalanya masih Sumatera bagian selatan belum nasional gitu. Jadi sebaiknya tetap di Purwakarta ya. Tapi karena saya tergoda rayuan, ini suatu yang material ya, nominal, saya masuklah ke Lampung. Ternyata baru jalan setahun, yang 2 owner ini terpecah pergeseran kepemilikan. Otomatis ya apa yang tadi disampaikan teman-teman saya itu berarti benar gitu kan, berarti perusahaan itu belum kuat. Ini yang dimaksud dengan pergeseran kepemilikan otomatis. Jadi ketika ada pergeseran kepemilikan ada masalah tuh. Yang tadinya pemiliknya 2, 50-50, nah cuma 1 tuh. Jadi saya milih mau ikut A yang B, akhirnya saya ikut B, tetap di Lampung. Tapi ganti konsep perusahaannya itu karena yang owner yang ini basicnya dari perbankan, makanya konsep perbankan yang digunakan. Disitulah perusahaan itu melakukan restrukturisasi yang tadinya salesnya ada 50 sampai 70, jadi cuma 10% yang diambil, cuma 7. Karena perbankan itu konsepnya adalah corporate ya, jadi kita kreditnya ke perusahaan-perusahaan. Itu yang diambil dengan pergeseran kepemilikan. Oke, untuk slide-nya sudah habis materinya. Silakan kalau ada yang mau ditanya lagi sehubungan dengan perusahaan, dengan bisnis, tentang manajemen atau akuntansi kan tadi kan ada masukan akuntansi itu dengan rasio-rasio dan sebagainya. Silakan ya. Bebas silakan. Sampai menuju jam 11:30. Kalau yang puasa duduk bisa sambil menyibukkan. Daniel. Hadir Pak. Ya, silakan Daniel. Ada pertanyaan nggak? Cukup. Jadi, bentar Pak. Ya, apa? Saya tunggu. Saya malu-malu ya, baik aja. Belajar. Kan Bapak menjelaskan tentang faktor-faktor yang membuat perusahaan hampir kolaps gitu, bangkrut kan. Iya. Terus cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk membangun kembali perusahaannya itu agar tidak terjadi bangkrut itu gimana ya Pak? Oke. Ini pernah saya alami ya. Jadi gini, tahun 2008 saya ditempatkan di Magelang. Ini untuk pertama kali saya jadi kepala cabang base manager. Jadi waktu itu perusahaan jadi kita punya 82 perusahaan, Magelang itu peringkat 79. Jadi peringkat 4 dari bawah, hampir kolaps ya. Pertanyaannya bagus Daniel. Saya pernah mengalami, jadi saya bisa cerita, siapa mudah-mudahan bisa menjawab. Nah, waktu itu ketika saya masuk Magelang, saya pindah dari Lampung tuh. Jadi pimpinan saya di Lampung dibilangnya seperti ini, Suwandi, kamu masuk cabang Magelang sama aja kamu baru belajar berenang, dicemplungin ke laut gitu. Istilah sama aja bunuh diri. Tapi karena saya punya motivasi yang kuat, dan ini adalah pengalaman pertama kali saya dipercaya untuk menjadi branch manager, saya ambil di Magelang itu. Yang saya lakukan adalah pertama, saya lihat dulu kinerja laporan keuangannya.
Ya kan, oh ternyata ada masalah nih. Terus saya lihat juga kehadiran karyawannya. Saya lihat, jadi tiap hari saya datang pagi, saya ngomongin tuh kantor itu, oh seperti ini ternyata budayanya kurang baik. Terus waktu itu setiap hari Rabu ya di perusahaan itu ada namanya budaya apel pagi, seminggu sekali. Kita punya pos di Muntilan, punya pos di Magelang lah, jauh-jauh di Grabak, ada 3 pos. Jadi yang jaraknya kurang lebih 15 kilo kalau dari sini kayak ke Sindang Laut ya. Nah kita kumpul tuh setiap Rabu tuh ada apel pagi. Nah dari apel pagi itu saya bisa melihat mana-mana karyawan yang disiplin dan tidak. Nah ternyata karyawannya nggak disiplin tuh. Jadi saya catat salah satu penyebab kegagalan perusahaan saya adalah faktor disiplin. Nah waktu itu ketika setiap apel pagi dia selalu beralasan, maaf Pak saya izin ban saya pecah. Hati saya tidak percaya, bukan saya negatif thinking, tapi karena saya pikir saya ini pas kemungkinan bohong nih. Saya yakin minggu depan begini juga, minggu depan sama. Maaf Pak, ban saya pecah. Nah, waktu itu belum ada WA ya, kita masih pakai BlackBerry juga belum begitu banyak. Peralatan tertentu aja yang menggunakan. Jadi saya nggak bisa minta bukti fotonya. Nah, dari situ lama-lama dia nggak punya alasan lagi. Minggu depannya briefing pagi nggak punya alasan lagi. Akhirnya yang saya lakukan adalah saya rombak total tuh. Saya rombak seluruh adminnya, saya rombak tuh. Staffnya dulu yang saya rombak. Jadi saya lihat di depan bagian kasir itu yang bagian melayani konsumen itu ya secara performa kurang baik menurut saya. Akhirnya saya ganti. Saya rombak tuh. Saya rombak. Jadi kan itu kantor 3 lantai. Jadi yang lantai 1 pindah ke lantai 2, yang lantai 2 pindah ke 3 gitulah. Dipindahnya enggak bukan didegradasi, jadi staff jadi seperti staff. Ada beberapa staff yang menolak. Jadi Pak maaf Pak saya nggak mau jadi staff marketing, saya tetap mau jadi staff keuangan. Saya bilang, kamu kan bukan saya pindah ke Kalimantan bukan, saya aja dari Lampung pindah ke Magelang mau. Masa sih kamu dari lantai 1 bagian keuangan pindah ke lantai 2 bagian admin marketing nggak mau, kenapa? Dari situ saya muncul pertanyaan tuh, jangan-jangan dia ada masalah di keuangan nih. Jadi 2 poin saya dapat, satu masalah kedisiplinan, yang kedua masalah integritas. Saya bilang kalau yang tidak mau ikut aturan main, ya mohon maaf silakan resign. Akhirnya yang nggak mau resign tuh, nah, perusahaan ini dirombak tuh, saya rombak total, saya rombak. Jadi tenaga staffnya saya rombak, saya rubah semua. Yang tidak boleh saya rubah, saya kasih semua. Itu pun muncul pro kontra dari kantor pusat. Waktu itu pusatnya Jogja. Saya bilang Pak mohon izin, saya akan mengganti semua staff saya yang tidak perlu saya ganti. Karena daripada saya nanti yang diganti, mendingan saya ganti duluan yang sudah konflik. Nah, itu yang saya lakukan tuh. Yang pertama tidak disiplin, yang kedua tentang integritas. Terus lama kelakuan yang ketiga, saya ikut turun ke lapangan tuh. Jadi saya ikut menagih, saya ikut menjual, saya lakukan yang seharusnya tidak dilakukan oleh pimpinan. Saya ikut turun ke lapangan. Jadi dengan turun ke lapangan saya tahu masalah yang terjadi gitu. Oh ternyata saya rasa itu jualan nggak mudah ya. Gitu. Jualan produk itu nggak gampang. Baru ketuk pintu, konsumen langsung nolak gitu. Nah, caranya bagaimana? Kita ketuk hati konsumen, bukan ketuk pintunya. Dari situlah saya punya ilmu. Jadi 3 yang saya lakukan. Yang pertama, ketika pagi saya dapat karyawan yang tidak disiplin, jadi saya tahu mana-mana yang disiplin. Yang kedua, saya tahu ternyata karyawan ini sudah nyaman di zonanya, comfort zone namanya. Saya lakukan evaluasi itu. Akhirnya apa yang terjadi? Perlahan-lahan kinerja saya membaik tuh. Jadi saya berikan contoh dulu. Ketika ada tagihan macet, saya ikut turun ke lapangan tuh, memantau tagihan. Saya bahkan turun langsung lagi ke konsumen gitu. Lama-lama perusahaan meningkat tuh. Akhirnya saya pernah dapat juara 1 di Jawa Tengah waktu itu. Waktu Jawa Tengah dibagi 2, Jogja sama Semarang, saya ikut Jogja. Dapatlah juara 1, dapat jualan 3 produk, waktu dapat 20 juta. Tahun 2008 dapat 20 juta, itu besar banget bagi saya. Terus secara nasional yang tadinya peringkat 79, cabang saya naik di peringkat 12. Saya nggak lupa, karena saya pernah ngalaminnya itu. Jadi, tadi siapa yang nanya? Sorry, Daniel ya? Iya Pak. Ya, jadi itu Daniel. Bagaimana cara melakukan restrukturisasi ketika perusahaan itu mau bangkrut. Jadi kita harus tahu dulu, kita identifikasi dulu masalahnya apa sih gitu. Sama aja tubuh kita udah kolek nih. Masalahnya apa? Oh ternyata masalahnya kurang tidur nih. Ya udah solusinya tidur saya cukup minimal 8 jam bahkan 10 jam satu hari itu. Oh yang kedua saya telat makan. Berarti saya makan nggak boleh telat. Yang ketiga saya sering rokok, sering ngopi. Oh berarti saya nggak bisa mutusin rokok, mutusin ngopi, minimal kita kurangi. Dalam memanage perusahaan juga sama, kita harus inventarisasi dulu masalah yang ada apa gitu.
Kalau masalahnya ada di SDM, SDM-nya kita rombak, kita perbaiki. Kalau masalahnya ada di keuangan, ya kita harus konsultasi dengan perusahaannya. Pak, ini perusahaannya keuangannya minus nih. Saya butuh suplai dana dong supaya saya bisa beraktivitas kembali. Itu kalau masalah di eksternal, ya kita langsung datang ke turun ke lapangan tuh. Kita harus tahu benar nggak masalah eksternal. Biasanya masalah di konsumen itu ujungnya dari internal juga. Konsumen udah bayar, tapi sama kolektornya dan setor itu. Seperti itu Daniel. Jadi kita harus identifikasi masalahnya. Kita harus tahu dulu masalahnya. Jadi kita tahu cara mengobatinya gitu. Yang ketiga, yang keempat ini harus solid. Yang tadi saya lakukan tuh waktu di Magelang, saya rombak timnya, alhamdulillah timnya solid tuh. Karena saya memberikan contoh apa namanya? Kalau ingat sosum Plodo ya, di depan murid teladan. Jadi saya berikan contoh-contoh kepada karyawan, ayo kita bangkit. Ternyata bisa gitu. Itu sih Daniel yang saya lakukan. Kalau memang seperti itu, jadi kalau perusahaan bermasalah, bagaimana bisa bangkit ya komitmen dari masing-masing kita gitu. Kita sama-sama komit untuk membangun perusahaan ini supaya perusahaan jadi baik. Ketika ada sama aja gini, contoh gini, misalnya saya punya mobil ya, terus banyak kempes tuh, ditambal kempes lagi, kan nggak mungkin saya ganti mobil. Yang saya ganti adalah bannya. Perusahaan juga sama. Nggak mungkin saya tutup perusahaannya. Ternyata masalah SDM-nya. Yang saya ganti SDM-nya. Masalah di ban mobil, masa saya ganti mobilnya. Emang saya duitnya banyak banget. Ya berarti sementara ini saya ganti dulu bannya. Karena bannya bocor terus, saya tambal bocor terus. Saya ganti ban yang baru. Ketika SDM-nya bermasalah, saya ganti SDM yang baru. Saya Daniel sebagai kepala bagian HRD saya bermasalah. Ya saya ganti Danielnya gitu. Supaya nggak bermasalah lagi. Paling nggak masalah satu udah diobati gitu, supaya nggak timbul masalah-masalah lain. Seperti itu Daniel. Terjawab nggak ya? Kalau masih belum terjawab nggak apa-apa. Namanya belajar. Oke. Cukup Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Saya panggil lagi yang tadi nggak nyaut ya. Tadi siapa ya? Kayaknya udah keluar langsung. Brenda Michelle ada, Brenda Michelle. Halo. Ada Brenda. Halo Brenda. Ya. Silakan kalau ada yang mau tanya lagi silakan ya. Maura Agita, manajemen. Ya, Pak. Ya, Maura ada Pak Yan, silakan nanya aja. Jangan malu-malu. Tidak ada, Pak. Cukup, Pak. Ya, nggak ada ya? Oke, terima kasih. Kimiko, ada Kimiko. Kimiko biasa bertanya nih. Hadir, Pak. Ya, silakan Kimiko. Udah cukup jelas, Pak. Cukup jelas. Tadi ada yang tadi namanya nggak sesuai ya. Bang Petrus, nah ini biasanya kalau matkul Pak Topan nanya terus nih, ini kok nggak nanya nih. Silakan. Iya Pak. Ya, silakan Bang Petrus. Ada yang tanya nggak? Sudah jelas Pak. Sudah jelas ya. Karena biasanya Jelas kan. juga Pak. Ya? Sudah jelas Pak, sudah pernah ngalamin juga Pak. Oke, berarti sudah pernah ya. Ya, sudah pernah. Masalahnya terima kasih. Siti Nurhalisa FM, M-nya Malaysia ya. Silakan Siti Nurhalisa. Cukup jelas, Pak. Cukup jelas. Tapi pasten. Bilal Dewansa. Ada Bilal Dewansa? Ya, hadir Pak. Coba dibuka, mana Bilal yang mana ya? Saya belum pernah lihat sama Bilal. Ya, ada Ya, Pak. Bilal. Ada pertanyaan nggak Bilal? Cukup jelas Pak. Cukup jelas ya. Jessica Febriana. 2 menit Iya, lagi Pak. ya. Ya, silakan Jessica, ada pertanyaan nggak? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas. Dina. Dina Indonesia, silakan Dina. Saya tadi panggil di mana Dina nih? Dina coy. Ya. Hadir, Pak.
Mana coba lihat, mana Dina yang kayak apa sih? Saya pengen kenalnya. Mana Dina? Nggak apa-apa, belum mandi juga. Maaf Pak, putus-putus. Putus-putus. Nyambung ya. Bisa aja Dina. Jelas kok nggak putus-putus. Ya, silakan, ada waktu 1 menit lagi untuk bertanya. Oktisa Rahayu, ada Oktisa Rahayu. Iya, Pak. Ya, silakan Oktisa. Cukup, Pak. Cukup. Muhammad Rafiq. Sudah cukup jelas, Pak. Cukup jelas. Elsa Andini. Elsa? Iya. Mana Elsa yang mana? Coba lihat dong, dibuka kameranya. Iya. Bentar. Ya, ada pertanyaan nggak Elsa? Silakan ada pertanyaan. Iya, Pak. Ada pertanyaan nggak? Cukup, Pak. Cukup jelas. Jelas ya, oke ya. Kalau mau ada pertanyaan, saya rasa pertemuan hari ini cukup ya. Mudah-mudahan apa yang saya tadi sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk teman-teman mahasiswa S1 akuntansi dan S1 manajemen. Saya ingatkan lagi bahwa kalian adalah angkatan pertama dari UCIC, S1 akuntansi dan akuntansi manajemen. Biasanya angkatan pertama itu yang paling mudah diingat. Jadi sebisa mungkin lakukan yang terbaik, berikan yang terbaik minimal untuk diri sendiri dulu gitu. Kalau kita bisa lakukan yang terbaik untuk diri sendiri, saya yakin kedepannya kita bisa melakukan yang terbaik buat orang lain. Ya, terima kasih untuk kehadirannya, terima kasih untuk waktunya. Sebelumnya saya mohon maaf. Selamat siang semua. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang beragama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, saya live ya. Terima kasih semuanya. Selamat siang.